Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang Jago, zakat itu tuh sebenarnya memiliki pengertian, pertumbuhan dan pembersihan. Zakat juga punya makna, melampaui sekadar kewajiban mengeluarkan harta doang. Kata zakat sendiri secara bahasa memiliki dua arti utama yang saling berkaitan, yaitu at-tathhir pembersihan dan an-numu pertumbuhan. Kedua makna ini menjadi esensi utama zakat dalam pandangan Al-Quran. Zakat sebagai pembersihan atau at-tathhir. Zakat dipandang sebagai sarana untuk membersihkan diri, harta dan jiwa. Zakat buat ngebersihin harta dari hak orang lain yang mungkin ada di dalamnya. Harta yang nggak dizakatin dianggap kotor dan bercampur dengan hak fakir miskin. Dengan menunaikan zakat, harta menjadi suci dan berkah kan? Nah, zakat itu salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan cinta dunia berlebihan. Allah SWT bilang di surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini secara jelas menggunakan kata tuthahiruhum, yaitu membersihkan mereka, dan tuzakihim, yaitu menyucikan mereka. Ini menegaskan bahwa zakat adalah proses pemurnian spiritual bagi pemberi zakat. Kemudian zakat sebagai pertumbuhan atau an-numu. Mana an-numu atau pertumbuhan sebenarnya? Inilah dimensi paling fundamental dari zakat. Zakat itu tuh nggak akan mengurangi harta lo, tapi justru membuatnya tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek. Ajaran gini nih sangat universal. Di semua ajaran agama tuh ada dan sama aja. Cuma istilahnya aja yang beda-beda, baik itu yang mereka sebut namanya sebagai perpuluhan, berderma, dana punya, pindapata, puncang, dan lain-lain, yang intinya berbagi kebaikan kepada orang lain. Fungsi utamanya jelas, untuk mengikis ego dan melepaskan kemelekatan dunia pada diri lo. Harta yang dikeluarin sebagai zakat akan mendatangkan ketenangan batin, keberkahan, dan berkelimpahan yang berlipat ganda dari sistem Allah. Makanya jangan heran kalau di Al-Quran, istilah zakat selalu bergandengan dengan syalat, dan ini sangat berkaitan erat terutama dalam pengertian spiritual dan sosial. Misalnya ya, kayak di surat Al-Baqarah ayat 43 ini, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Secara hakikat, ketiga istilah dalam ayat di atas memberikan pengertian. Salat yaitu terhubung ke Allah, zakat menumbuhkan dan membersihkan jiwa. Ruku dalam salat fisik artinya membungkuk, tunduk, tapi hakikatnya lebih dalam adalah penghancuran ego dengan melepaskan kemelekatan pada dunia, dan ini saling terkait satu sama lain. Namun secara sosial Al-Quran menyebutkan bahwa Allah akan melipat gandakan kebaikan bagi orang yang bersedekah dan berzakat. Secara makro, zakat, sedekah, dan infak akan mendorong pergerakan ekonomi dari kelompok kaya ke kelompok miskin, sehingga terjadi pemerataan distribusi kekayaan. Dengan demikian, zakat mencegah penumpukan harta pada segelintir orang dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara merata di tengah masyarakat. Ini adalah makna pertumbuhan yang paling utama. Allah menjanjikan bahwa Dia akan melipat gandakan harta yang dizakati, bukan secara matematis di dunia, melainkan secara matematis spiritual di dunia dan di akhirat. Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis syadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin atsim. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah, zakat. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Kalau lo perhatiin, ayat ini menggunakan kata yarbi, yang berarti menyuburkan atau menumbuhkan, yang sama akar katanya dengan riba atau tambahan. Perbedaannya adalah makna substansinya. Riba menumbuhkan untuk diri sendiri, sedangkan zakat menumbuhkan ekonomi orang lain, dan dampak pertumbuhan kesadaran si pemberi dengan mengikis sifat pelit, kikir, sombong, dan sebagainya. Riba melekatkan diri ke harta, sedangkan zakat melepaskan harta ke orang lain. Jadi zakat adalah sebuah sistem yang membersihkan jiwa dari kotoran materialisme dan pada saat yang sama membuat harta dan keberkahan jiwa tumbuh secara spiritual dan sosial. Assalamualaikum bima sabartum.